Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sokrates, seorang filsuf Yunani kuno, pernah berkata, orang-orang kelas atas pada saat mereka bertemu yang mereka bicarakan tentang ide-ide. Orang-orang kelas menengah saat mereka bertemu yang mereka bicarakan tentang suatu kejadian. Sedangkan orang-orang kelas bawah saat mereka bertemu yang mereka bicarakan tentang orang lain. Perkenalkan, saya Sodri Afandi. Saat ini berusia 43 tahun. Saya seorang praktisi HR, memiliki pengalaman kerja sebagai HR dan legal manager di perusahaan sebelumnya lebih dari 4 tahun. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada manajemen PT Cahaya Buana Group karena memberikan waktu atau kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan suatu hal yang menjadi fokus manajemen PT Cahaya Buana Group, yaitu Future Leaders Development Program, yang di dalamnya ada yang namanya program manajemen training. Dalam kesempatan ini saya akan coba menjelaskan sesuai dengan basic pengetahuan saya. Apa sih manajemen training tersebut? Manajemen training adalah suatu program rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan menyasar lulusan-lulusan baru yang belum memiliki pengalaman terutama di bidang manajerial guna mempersiapkan bibit-bibit potensial yang dapat diolah menjadi ahli dan merupakan calon-calon pemimpin masa depan perusahaan. Posisi MT memang biasanya kebanyakan perusahaan memperuntukkan bagi lulusan baru. Karena apa? Karena talenta-talenta atau talent-talent lulusan baru ini akan dapat mengemban nilai-nilai yang dimiliki perusahaan dengan baik karena mereka belum terkontaminasi oleh aspek kepentingan ataupun faktor-faktor lain yang membuat mereka sulit berkembang di dalam satu perusahaan. Tetapi untuk menjadi talent management training tidaklah mudah. Ada syarat khusus yang harus dipenuhi seorang talent management training. Nah, di sini coba saya akan jelaskan persyaratan apa saja yang menjadi ketentuan bagi calon talent management training. Di sini saya dapat golongkan menjadi dua persyaratan, ada yang persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Persyaratan umum biasanya memang lebih kepada persyaratan akademik saja. Contoh, mereka lulusan baru atau fresh graduate, mereka juga tidak berusia tidak lebih dari 25 tahun, tamatan S1 dari universitas ternama baik dalam ataupun luar negeri, dan yang terakhir memiliki IPK 3,5. Nah, itu persyaratan umum. Ada lagi persyaratan khusus. Persyaratan khusus ini biasanya diketahui setelah mereka mengikuti proses seleksi. Jadi ada seleksi tulis, ada juga tes psikotes, dan nanti akan mengetahui beberapa hal yang menjadi persyaratan khusus. Misalkan dasar kepemimpinan, bahwa memang calon ini memiliki jiwa kepemimpinan, ada juga kecerdasan emosional, mudah beradaptasi, problem solving, memiliki percaya diri yang tinggi, berpikir dan bersikap positif, fleksibel, dan juga memiliki pengetahuan dasar bidang yang akan dikerjakan. Nah, setelah lolos dari persyaratan umum, selanjutnya kita ada yang namanya proses tes kesehatan. Ada juga pemberkasan ketenagakerjaan. Yang terakhir di proses seleksi ini ada yang namanya perjanjian kerja sebagai talent management training. Ini penting karena nanti di dalamnya
akan tertulis apa saja yang menjadi hak-hak seorang talent management dan juga apa saja yang menjadi kewajiban talent management training. Tahap selanjutnya setelah melewati tahap seleksi, persyaratan umum dan persyaratan wajib sudah terpenuhi, mereka masuk ke dalam sistem manajemen training. Nah, ini biasanya berdurasi selama 6 bulan, dibagi menjadi 2 tahapan. Tahap pertama ini berdurasi 3 bulan, biasanya tahapan training disebutnya. Jadi perusahaan akan mempersiapkan materi-materi training baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, contoh di luar kelas itu, sebelum mereka mendapatkan training-training di dalam kelas, perusahaan menyiapkan training yang di luar kelas. Salah satunya materi bela negara. Materi bela negara ini berfungsi sebagai acuan melihat sejauh mana mereka disiplin waktu, sejauh mana mereka memiliki teamwork yang baik, sejauh mana mereka memiliki ketahanan fisik dan juga ketahanan mental. Biasanya pematerinya didatangkan dari tentara atau polisi. Nah, untuk materi di luar kelas selanjutnya, biasanya para talent management training ini dibawa berkeliling perusahaan, diperlihatkan bagaimana alur atau proses produksi ataupun proses administrasi di dalam satu perusahaan. Selanjutnya mereka bisa di dalam kelas mendapatkan training-training yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Nanti akan saya jelaskan training apa saja yang akan mereka dapati di slide selanjutnya. Oke, setelah mereka 3 bulan menerima materi-materi dan training-training, nanti mereka akan dilakukan evaluasi oleh perusahaan, yaitu dengan cara mereka mempersiapkan materi presentasi dan juga tes tulis minat dan bakat. Selanjutnya setelah mereka melalui ini, nanti akan ada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan on the job training. Nah, pada tahapan ini para talent management training bisa terjun langsung kepada divisi-divisi yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Jadi mereka nanti akan ditempatkan pada divisi-divisi dan juga pada periode tertentu mereka akan melakukan rotasi pekerjaan dari satu divisi ke divisi lainnya. Ini berlangsung selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan perusahaan akan evaluasi mereka dengan cara mereka membuat presentasi dan juga tes minat bakat. Nah, setelah perusahaan melakukan penilaian siapa saja yang lolos dan siapa saja yang tidak lolos manajemen training, setelahnya perusahaan akan membuat perjanjian ikatan dinas kepada talenta-talenta yang dinyatakan lulus manajemen training. Kenapa mesti ada ikatan dinas? Memang tidak semua perusahaan menerapkan ikatan dinas, tapi ini penting bagi saya. Karena apa? Talenta-talenta yang sudah kita didik, yang sudah kita berikan materi, ini tidak boleh lepas atau pindah ke perusahaan lain begitu saja. Dan ikatan dinas ini biasanya berdurasi 1 sampai 3 tahun. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Oke? Jadi ikatan dinas. Nah, setelah mereka melakukan ikatan dinas, baru nanti mereka bisa join secara penuh dan mengikuti peraturan-peraturan di dalam perusahaan secara umum. Nah, apa sih sebetulnya keuntungan dari program MT tersebut? Jadi program MT ini memiliki keuntungan baik bagi kandidat, bagi talent ataupun keuntungan bagi perusahaan. Nah, keuntungan bagi talent sendiri, para talent ini nanti akan bisa meningkatkan skill, baik hard skill ataupun soft skill, bisa lebih baik dan bisa lebih komplit lah. Yang selanjutnya mereka bisa bekerja sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi nanti pada saat proses seleksi ini mereka akan lebih dominan ke bagian apa. Perusahaan akan tahu minat dan bakatnya seperti apa. Nah, selanjutnya para talent ini nanti akan dikasih tahu, akan mendapatkan ilmu proses atau alur sebuah produksi ataupun proses atau alur sebuah administrasi di dalam satu perusahaan.
Yang selanjutnya bisa mengetahui berbagai macam jenis pekerjaan, karena seperti saya bilang tadi nanti mereka akan dirotasi pada saat OJT. Ya. Yang terakhir ini yang sangat banyak sekali orang minati, karena apa? Karena jenjang karir yang didapati seorang MT itu sangat bagus dan sangat pasti. Nah, itu keuntungan-keuntungan untuk talent management training. Nah, sekarang apa sih keuntungan untuk perusahaan? Nah, perusahaan mendapat keuntungan bahwa mereka bisa memastikan potensi talenta baru. Jadi dari semua yang kita rekrut ini kita bisa mencari nih talent-talent yang menjalankan MT ini, kita bisa memilih mereka ini punya talenta di mana sih gitu. Potensi talentanya seperti apa sih? Minat bakatnya di bagian apa sih? Nah, yang kedua, perusahaan memiliki talent sebagai tenaga eksekutif. Artinya, ya perusahaan memiliki stok talenta, stok talent pemimpin jika supervisor up itu ada yang tiba-tiba meresign, ada yang tiba-tiba meninggal atau lain hal sebagainya sehingga harus meninggalkan perusahaan. Perusahaan tidak lagi harus melakukan rekrutmen, mereka sudah mempersiapkan talent eksekutif tersebut. Selanjutnya, kalau para talent manajemen training ini, mereka akan mudah beradaptasi dengan budaya lingkungan kerja yang memang sudah ada di dalam perusahaan. Dan yang selanjutnya, perusahaan bisa membuat atau menciptakan karakter dan budaya kerja perusahaan kepada talenta MT ini sehingga berdampak kepada produktivitas perusahaan. Itu keuntungan MT menurut saya. Selanjutnya, apa sih tugas dan tanggung jawab seorang MT saat mereka melakukan proses training ataupun on the job training? Jadi ada beberapa tugas yang menjadi keharusan. Selain memang mereka menerima training, menerima materi training, selain memang mereka juga mempelajari banyak hal tentang proses dan alur produksi, mereka harus membantu pekerjaan harian seorang manajer. Ya, apa saja sih? Misalkan mereka harus mempersiapkan presentasi atau materi untuk meeting. Mereka juga harus menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan manajer. Mereka juga harus harus bisa berkoordinasi dengan divisi lain, bahkan dengan perusahaan lain. Mereka juga harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di satu departemen atau di lapangan. Dan yang terakhir, mereka bisa mencoba berbagai pekerjaan operasional. Itu tugas seorang manajemen training. Selain itu, selama proses training mereka juga harus belajar tentang SOP perusahaan. Mereka juga harus memahami cara perusahaan beroperasional. Mereka juga harus beradaptasi atau berpartisipasi dalam perencanaan strategis perusahaan dan menjadi tim project di situnya. Jadi memang harus lebih aktif lah sebagai seorang MT tersebut. Terus mereka juga harus ikut serta pada saat meeting, workshop, atau kegiatan lainnya. Mengamati dan belajar secara langsung pada pekerja yang sudah berpengalaman. Itu tugas dan tanggung jawab seorang MT. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, perusahaan atau PT Cahaya Buana Group sudah membagi-bagi training apa saja sih yang akan diberikan kepada para talent management training. Jadi perusahaan membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada training wajib, ada training kerja, dan juga ada training fungsional. Nah, training wajib ini seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa memang para talent ini akan diberikan materi-materi training, ya dimulai dari bela negara, ada company profile, ada peraturan perusahaan, ada code of conduct, ada tata tertib perusahaan, ada kebijakan-kebijakan, ada SOP administrasi, ada SOP teknis produksi, ada struktur organisasi perusahaan, ada HSE, dan juga hal-hal lainnya yang bersifat harus mereka terima materinya.
Terus juga ada yang namanya training kerja. Training kerja ini melingkupi apa saja? Ya misalkan ada training leadership di situ, ada training administrasi, ada training operasional, ada juga product knowledge, ada juga public speaking, ada juga hal yang berkaitan dengan manajerial, misalkan production manager, manajemen, HR management, sales management, dan juga finance management, digital marketing, sales skill, ataupun revolusi teknologi. Nah, yang terakhir yaitu training fungsional. Training fungsional ini biasanya tergantung dari departemen atau divisi-divisi yang memang ditempati oleh para talent management training. Di sini bisa saya sebutkan ada 4 divisi. Misalkan ada SDM atau HR, ada sales dan marketing, ada production, dan juga ada finance and accounting. Jadi misalkan di HR atau di SDM itu HR administrasi, ada juga menyusun uraian jabatan, ada juga menyusun SOP, ada sales training itu misalkan ada sales skill, ada juga digital marketing. Kalau di production training itu misalkan manajemen produksi, manajemen inventory, prosedur produksi, dan di finance and accounting itu misalkan ada training basic accounting, ada juga capital budgeting and cost control management. Itu training-training yang memang harus diterima oleh talent management training. Nah, pada saat setelah itu ada yang namanya on the job training, ini dilakukan selama 3 bulan selanjutnya. Apa sih tujuan dari OJT atau on the job training? Jadi tujuan dari OJT atau on the job training ini, perusahaan harus memastikan bahwa seorang talent management training harus memiliki 3 basic keilmuan di dalam satu perusahaan. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Jadi seorang talent ini harus mengetahui prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, alur-alur atau proses administrasi di dalam satu perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya perilaku atau attitude. Seorang pemimpin masa depan harus memiliki attitude dan perilaku yang baik. Kenapa? Karena nanti mereka ke depan akan menjadi seorang pemimpin yang memiliki bawahan yang harus menjadi panutan. Dan yang ketiga yaitu keterampilan atau skill. Sangat mustahil seorang pemimpin tidak memiliki keterampilan atau skill, baik itu skill the hard skill ataupun soft skillnya. Oke. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan besar adalah apa sih peran dan kontribusi HR dalam program manajemen training ini? Menurut saya, seorang HR manager itu bisa berkontribusi menjadi 3 hal. Yang pertama itu bisa menjadi mentor, yang kedua bisa menjadi seorang trainer, dan yang ketiga bisa menjadi seorang performance appraiser. Jadi seorang mentor ini biasanya dia akan mentorin para talent MT ini pada saat mereka berada di divisi HR dengan memberikan materi-materi yang berkaitan dengan HR ataupun proses-proses yang ada di dalam departemen HR. Selanjutnya menjadi seorang trainer. Seorang HR pun harus menyiapkan materi yang dapat diberikan kepada seluruh talent management training, bagaimana atau seperti apa proses administrasi atau hal-hal yang berkaitan dengan HR management. Nah, yang terakhir yaitu performance appraiser ini, seorang HR manager pun bisa menjadi seorang penilai, melakukan penilaian dengan sistem atau dengan suatu hal yang memang sudah disiapkan bentuk penilaiannya, baik kinerja, disiplin, atau hal-hal yang mendasar yang sudah dibentuk atau dibuat oleh manajemen perusahaan. Nah, itulah. Jadi memang seperti itulah peran HR di dalam manajemen training. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan, singkat, tapi memang mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan manajemen, bahwasanya ini gambaran saya tentang MT tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi standar manajemen. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.